Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniar, Stambok F551-22057. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan program dari materi yang Ibu berikan kepada saya, yaitu struktur dasar algoritma. Sebelum masuk ke program, ada baiknya saya jelaskan sedikit apa itu struktur dasar algoritma. Algoritma yang merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah dapat dibedakan menjadi 3 struktur dasar, yaitu struktur urut sequential, struktur pemilihan selection, dan struktur pengulangan regulation. Sequential atau pencarian beruntun. Pencarian beruntun ini adalah sebuah pencarian yang paling mudah algoritmanya, cukup mudah. Karena dalam pencarian beruntun, itu prosesnya akan membandingkan satu elemen ke elemen yang lain, satu persatu, sampai data yang dicari itu ketemu atau tidak ada yang ketemu. Nah, untuk sequential seri ini atau pencarian beruntun ini lebih efektif jika data yang dicari adalah data yang sedikit, bukan data yang berskala besar. Kenapa? Karena data yang dia akan cari satu persatu itu akan memakan waktu yang cukup banyak atau cukup lama. Baiklah, saya akan membuat suatu contoh program dengan case pengguna memanfaatkan format perulangan for, do while, pernyataan if, pernyataan else, dan tipe data bool dalam bahasa pemrograman C++ untuk membuat program sequential search, yaitu mencari suatu bilangan. Oke, langsung saja bagaimana konsepnya dalam hal ini. Saya sudah buat struktur dasarnya. Ada include EOSTRAND, include candidate H, using nama state std, integer main. Di sini saya butuh beberapa variabel yang akan saya pakai. Ada variabel nilai menggunakan array, kemudian ada juga yang bertipe data integer, ada variabel i, n, dan bilangan. Kemudian ada boolean, variabel ketemu. Jadi, nanti pada saat dicari dan datanya ketemu, nanti dia akan disimpan di dalam variabel ketemu. Ini maksudnya fungsinya boolean nanti nilainya adalah true or false, benar atau salah. Baiklah, saya mulai bagian pertama, mulai penginputan data. Cout, masukkan banyaknya bilangan. Jadi, misalkan nanti saya mau menginput ada 5 bilangan, berarti saya akan memasukkan nanti ada 5 bilangan yang nantinya akan tersimpan. Kemudian ada sin, kemudian ada sin n, kemudian saya masuk ke pembacaan elemen arraynya. Dalam pembacaan elemen arraynya, saya bisa menggunakan fasilitas fungsi alamatnya for. For-nya bagaimana? Dimulai i-nya sama dengan 0, lalu i-nya selama lebih kecil dari n, dan i increment. Di sini, di saat variabel dimulai dengan indeks 0, biasakan kita mulai dari indeks 1. Kenapa di sini saya mulai dari indeks 0? Ingat bahwa sebuah nilai array, indeksnya yang disimpan bukanlah dimulai dari indeks 1, melainkan dari indeks 0. Kemudian saya akan melakukan penginputan sebanyak data yang diinginkan, sebanyak n. Cout, masukkan elemen data ke i. Kemudian sin, di sini saya masukkan nilai i. Kemudian saya lakukan pencetakan elemen array. Cout deret bilangan, terus di sini saya pakai for. Terus di sini saya pakai for kembali, biar dia akan dilakukan pencetakan kembali sebanyak atau sesuai dari data yang saya inputkan sebelumnya. Kemudian ada cout nilai i. Nah, sekarang barulah saya akan melakukan penginputan data yang akan dicari. Saya mulai cout, masukkan bilangan yang dicari, kemudian sin, bilangan. Nah, setelah ini barulah dia akan melakukan pencarian. Disinilah fungsi atau bagian dari sequential search akan bekerja. Yang pertama, saya akan melakukan perulangan i sama dengan 0. Di sini saya pakai perulangan do while. Nah, saya akan mulai apa yang dilakukan dari data ini. Di sini, sebelumnya saya akan melakukan pengujian. Di sini sebelumnya dia akan melakukan pengujian jika apa? Jika variabel nilai yang diinputkan sebelumnya mulai dari nilai 0, nilai 1 sampai nilai ke n, berapapun tadi nilainya n,
nilainya sama, dia akan dicek di variabel bilangan. Jika variabel nilai 0 sama dengan variabel atau isinya sama dengan variabel bilangan, iya atau tidak. Kalau tidak, dia akan memutar kembali, cari kembali datanya. Jika ketemu, dia true. Kemudian ada i increment while hingga ketemu. Nah, jika datanya sudah didapat, dia akan melakukan pencetakan data yang dicari. Nah, jika dia ketemu, berarti if, jika datanya dapat. Kemudian cout, di sini saya hanya cetak saja data atau bilangan ditemukan. Jika ketemu, tampilkan. Kemudian else, selain itu saya cout lagi. Di sini saya kembali cetak data atau bilangan tidak ditemukan. Jika tidak ketemu, tampilkan. Nah, saya coba compile. Di sini saya masukkan jumlah bilangannya 5. Data ke 0 saya beri 7, data ke 1 saya beri 4, data ke 2 saya beri 9, data ke 3 saya beri 5, data ke 4 saya beri 8. Kemudian masukkan bilangan yang dicari. Di sini saya akan mencari bilangan ke 9. Maka nanti fungsi dari while, maka nanti fungsi dari while tadi yang i-nya sama dengan 1, lalu if nilai 1 sama dengan nanti akan diuji sebanyak 3 kali. Kemudian saya enter, akan muncul bilangan 9 ditemukan. Nah, namun kelemahan dari program ini adalah dia hanya melakukan pesan apakah datanya ada atau tidak. Namun di sini tidak dijelaskan atau tidak dibuat dalam perintah programnya data tersebut ditemukan sebanyak berapa kali, bahkan ditemukan di mana saja. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, seleksi kondisi. Struktur pemilihan adalah struktur yang digunakan pada program yang memerlukan proses pengujian kondisi untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris perintah akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Tidak semua baris program akan dikerjakan pada struktur ini, melainkan hanya baris yang memenuhi syarat saja. Secara umum, perintah dalam struktur ini berjalan secara runtun atau berurut, mulai dari perintah pertama hingga akhir. Namun, perintah dapat dibuat berpindah ke perintah lain atau berhenti jika syarat yang ditentukan terpenuhi. Baiklah, saya akan membuat satu contoh program dengan case pengguna memanfaatkan statement if dalam bahasa pemrograman C++ untuk membuat program seleksi kondisi, yaitu memasukkan nomor. Yang pertama, saya buat dulu include-nya. Include yostrem, using namespace std, integer main. Di sini saya pakai tipe data integer, variabel nomor. Saya akan memberikan di sini integer masukan. Jadi nomor ini saya akan berikan value melalui inputan keyboard. Saya cout dulu masukkan nomor, lalu saya berikan sin terhadap variabel nomor. Kemudian saya coba berikan statement if. Ketika si nomor ternyata memiliki nomor 6, maka dia akan membahas cout. Jadi di sini kalau ternyata nomor itu adalah inputan kita angka 6, ia akan menampilkan tersebut adalah angka 6. Kalau tidak, dia hanya akan menampilkan finish. Kemudian saya cout tersebut angka 6 dan finish. Saya coba misal saya coba compile. Saya coba misal di sini saya ketikkan masukkan nomor angka 5. Ia akan langsung mencetak finish. Kenapa? Karena di sini dicek. Karena di sini dicek masukkan nomor, variabel nomor yang memiliki tipe data integer, sebelumnya dia adalah variabel kosong. Lalu kita inputkan keyboard memiliki value 5. Nah, dicek di sini apakah nomor itu adalah 6. Kalau iya, silahkan cetak tersebut angka 6. Kalau tidak, langsung saja finish. Karena 5 ini tidak sama dengan 6, maka di sini yang dicetak adalah finish saja. Kemudian saya coba kembali run. Saya berikan kondisi yang memiliki value sesuai dengan ketentuan saya. Jadi di sini nomor 6 adalah 6. Jadi saya berikan angka 6. Ia sama. 6 adalah sama dengan 6, kemudian finish. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perulangan atau reiteration. Struktur pengulangan adalah struktur yang melakukan pengulangan beberapa kali terhadap satu baris atau satu blok baris program. Pengulangan akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diberikan.
beberapa instruksi atau perintah yang dapat digunakan untuk membuat program dengan struktur pengulangan, antara lain perintah for, while, atau perintah do while. Digunakan sesuai jenis struktur pengulangan yang akan dibuat. Baiklah, saya akan membuat satu contoh program dengan case pengguna memanfaatkan format perulangan while dalam bahasa pemrograman C++. Untuk membuat program perulangan, yaitu 100 menentukan nilai berikutnya, yaitu 100 menentukan nilai berikutnya dengan mengurangi sebanyak 5 pada nilai sebelumnya, dan 17 yaitu menentukan nilai berikutnya dengan menambahkan sebanyak 2 pada nilai berikutnya. Yang pertama, saya include IOStream using nama std integer main, awalan dari sebuah program yang akan dieksekusi oleh saya nanti. Di sini saya akan mendeklarasikan variabel angka yang saya gunakan menggunakan tipe data integer. Lalu saya akan menampilkan A menggunakan perintah cout. Kemudian pada bagian A, nanti saya akan menampilkan beberapa angka yang diawali oleh angka 100. Kemudian saya masuk ke perulangannya menggunakan while. While sendiri, ini sebuah perulangan yang melakukan pengecekan persyaratan terlebih dahulu. Jika telah terpenuhi, akan lanjut melakukan proses perulangan. Jika tidak terpenuhi syarat, program akan berhenti. Pada bagian ini, saya akan berikan syarat A lebih besar sama dengan 55. Kemudian saya eksekusi bilangan. Kemudian saya eksekusi bilangannya, saya menggunakan perintah cout. A sama dengan A kurang dari 5. Ini ada proses perulangan. Jadi nanti angka yang muncul pada bagian A, angkanya nanti akan mempunyai jarak sebesar 5, seperti 10, 100, 90, sampai batas yang ditentukan, 55. Kemudian saya akan membuat perintah endale, cout and line-nya. Nah, perintah line ini mempunyai fungsi enter, layaknya sebuah komputer. Kemudian saya cout B akan diawali dengan angka 1. Kemudian perulangan while dengan syarat berkurang dari sama dengan 17. Kemudian saya akan eksekusi cout spasi perulangan B. B sama dengan B plus 2. Nah, sedangkan di bagian B, angka yang akan muncul memiliki kelipatan 2, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya sampai batas yang ditentukan, yaitu 17. Kemudian saya akan compile run. Pada bagian A, pada bagian A, angka yang muncul 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55. Dan pada bagian B, angka yang muncul 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya pada materi struktur dasar algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.